Dr. Wasis juga bisa memberi komentar. Nah ini sering kita dapatkan petani sampai umur geriatri pun kondisinya kelihatan baik-baik saja. Mungkin ada tanggapan dari ada beberapa faktor yang pengaruh kejadian depresi dengan menjadi pertama kita tahu tadi 90% sudah kita menjadi ada yang ada kata-kata resiko orang mengalami depresi siapa saja. Pertama pasti lansia karena makin tinggi usia pasti akan terjadi banyak sekali. Yang kedua makin berapa yang ketiga itu pakaian makin tertutup kita punya pakaian makin kurang kita kontak dengan matahari itu risiko yang memakai yang itu risiko kekurangan depresi secara kekurangan vitamin D. Yang keempat apa yang berpengaruh perempuan suka memakai ini apa namanya yang terproduksi. Jadi itu risiko sesuatu yang kita mengalami. Ada juga terkait dengan apa itu ada gangguan banyak obesitas itu bisa berpengaruh terhadap misalnya jadi ini dia sehat tidak ada sistem imun atau kesehatan tidak hanya dipengaruhi hanya depresi hanya penyakit dan kata-kata yang lain ada nutrisi ada diet yang lain. Jadi kalau orang yang terpapar dengan matahari itu ya mungkin tapi ada faktor lain berpengaruh buat dari itu. Ya, terima kasih Dr. Suryani. Mungkin pertanyaan berikutnya untuk Dr. Wasis dari Miriam Sucianto, pertanyaan terakhir. Jadi untuk apakah vitamin D pada geriatri juga boleh diberikan pada pasien CKD? Saya rasa sudah ada tadi di slide-nya. Apakah penyusuan dosis untuk metabolisme kalsium menjadi kalsitriol mohon pencerahannya? Silakan Dr. Wasis. Ya, terima kasih Dr. William. Jadi pemberian vitamin D pada pasien-pasien CKD, kita lihat dulu grade berapa CKD-nya. Ya, kita lihat karena kita tahu ginjal itu salah satu dapur. Ya, karena dapur daripada vitamin D itu ada dua di hati dan ginjal. Salah satu dapurnya itu ada di ginjal, ya. Jadi kita lihat dulu grade berapa dia punya stage CKD-nya berapa. Kemudian kita memberikan dia vitamin D secara hati-hati juga ya dengan peningkatan daripada kreatinin. Ya. Tapi ini sangat perlu di peran renal dalam metode ya cocok. Jadi makin grade lebih tinggi, grade 4-5 pasti metabolisme daripada vitamin D untuk kalsium menjadi kalsitriol aktif itu pasti menurun juga, ya. Menurun juga. Oleh karena itu pemberian vitamin D pada CKD tidak ada masalah. Yang penting kita harus hati-hati juga dengan penurunan daripada fungsi ginjal. Banyak penelitian-penelitian mendapatkan bahwa rata-rata pasien-pasien yang dengan hemodialisa itu pasti terjadi kekurangan vitamin D, defisiensi vitamin D sampai ya jadi banyak. Jadi suplemen daripada vitamin D pada pasien-pasien CKD perlu juga ya. Perlu diberikan karena rata-rata pasien CKD itu biasanya defisiensi vitamin D. Ya, saya kira itu. Ya, dijelaskan tadi dan kemudian memang kalau mau paling bagus pasien CKD diberikan yang berkualitas ya. Oke, terima kasih. Jadi saya rasa sudah cukup dengan pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh kedua pemateri. Adapun pertanyaan yang satu ini sudah bisa kita lihat slide-nya Dr. Wasis sudah jelas bagaimana dosisnya, berapa dan sebagainya. Dan dapat kita simpulkan bahwa vitamin D ini sangat penting untuk bisa mencegah dan penting untuk dicukupi untuk mencegah hal-hal baik dari sistem imun atau dalam geriatri. Terima kasih kepada kedua pemateri yang telah membawakan presentasinya secara jelas dan PT Kaldo dalam hal ini
produknya vitamin D yaitu Proof D3 semoga menjadi salah satu preparat yang kita bisa berikan kepada pasien-pasien yang memang untuk vitamin D3. Kemudian saya kembalikan ke prediksi selanjutnya. Ya. Oke. Terima kasih. Baiklah sejawat sekalian, kita akan melangkah ke plenary lecture kedua yang disponsori oleh PT Dexa Medica. Plenary lecture kedua kali ini akan dipandu oleh Dr. Erwin Arif, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi, spesialis paru konsultan. Kepada Dr. Erwin Arif, kami persilahkan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi para teman sejawat peserta PKB 11 Papdi 2021 yang saya banggakan. Kita sudah sampai pada plenary lecture kedua yang akan mengangkat topik reshaping of acute and chronic management of asthma bronchial ya. Pada sesi ini akan dipresentasikan oleh teman sejawat kita, Dr. Nur Ahmad Tabdi, SPPD Konsultan Paru, SPP Konsultan lahir di Makassar 12 April 1959, riwayat pendidikan Dokter Umum FK Unhas 85, spesialis penyakit dalam FK Unhas 2000, konsultan pulmonologi Kolegium Papdi tahun 2010, spesialis paru dan kedokteran respirasi di FKUI tahun 2008, S3 kedokteran FK Unhas 2015 dan konsultan paru di bidang asma PPOK Kolegium PDPI 2015. Pada plenary lecture ini disponsori oleh PT Dexa Medica. Ya. Terima kasih kepada pihak PT Dexa Medica yang telah ikut berperan dalam pelaksanaan plenary lecture kedua ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa asma merupakan penyakit heterogen yang ditandai dengan beragam peranan sitokain inflamasi, ya, beragam phenotype, ya, genotype dan phenotype, beragam komorbid yang juga akan memperberat dan menimbulkan munculnya asma, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif jalan nafas terutama diperankan dan dipengaruhi terutama oleh adanya faktor inflamasi yang terjadi pada kejadian asma dan produktivitas pada pasien dengan penyakit asma bronkial. Baiklah, untuk efisiensi waktu, mari kita sama-sama menyimak pemaparan dan presentasi dari Dr. Nur Ahmad Tabdi, SPPD Konsultan Paru dan SPP Konsultan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membawakan judul Reshaping the Concept of Acute and Chronic Asthma Management. Yang kita bicarakan pada siang hari ini, satu, asma berfokus pada inflamasi, peranan kortikosteroid dan leukotriene pada asma, cara memberi terapi yang tepat dan pertimbangannya, efikasi inhalasi kortikosteroid dan leukotriene. Kesimpulan, pertama, kita asma berfokus pada inflamasi. Apa yang kita katakan mengenai asma? Asma adalah penyakit yang umum dan berpotensi menjadi penyakit kronis yang serius.
bisa dikontrol, namun tidak bisa disembuhkan. Gejala berkaitan dengan variabel laju pernapasan, sebagai contohnya, kesulitan bernafas karena adanya bronkokonstriksi, inflamasi saluran nafas, dan gejala faktor seperti infeksi virus, alergen, asap rokok, exercise, dan stres. Di mana patofisiologi ada akut fase, ada chronic reseptor yang akan masuk ke dalam sel, kemudian sehingga akan mengeluarkan interleukin 4, interleukin 5, histamin, dan leukotriene. Inilah yang menyebabkan terjadinya kondisi yang menjadi bronkokonstriksi sehingga orang menjadi sesak. Kemudian pada fase kronik, organ itu akan ditangkap oleh makrofag dan TSL2, dia akan masuk mengeluarkan interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13, karena juga akan mereplace leukosit untuk mengeluarkan eosinofil sehingga masuk ke dalam sel, sehingga terjadi suatu airway damage, inflamasi, terjadi eosinofil degranulasi, kemudian pertambahan mukus sehingga terjadi fase kronik. Kalau terjadi remodeling, maka dari kronik inflamasi ini akan menyebabkan terjadinya penambahan atau peningkatan dari sel neutrofil, kemudian mukus, glandula mukus itu terjadi hiperplasia, terlebih dari hiperplasia dari otot-otot poros, kemudian ada deposit kolagen, sehingga terjadilah suatu proses remodeling pada saluran nafas. Bagaimana perubahan paradigma asma setelah tahun 2019? Manajemen asma berfokus pada kontrol asma secara menyeluruh. Rahman baru mengenai inflamasi saluran pernafasan sebagai salah satu penyebab terjadinya asma. Tujuan pengobahan asma ada dua, itu satu mengontrol gejala, itu untuk mencapai kontrol dan menjaga aktivitas seperti tanpa gejala. Dua itu penurunan risiko, itu mengurangi risiko terjadinya eksaserbasi, untuk memperbaiki hambatan saluran pernafasan dan risiko terjadinya efek samping. Peranan kortikosteroid dan leukotriene pada asma. Peranan kortikosteroid. Kortikosteroid merupakan salah satu peran penting dalam penanganan asma yang bekerja sebagai antiinflamasi dan imunosupresi. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa penggunaan kortikosteroid dapat mengurangi lama perawatan rumah sakit dan memperbaiki fungsi paru yang bertujuan untuk mengontrol inflamasi, saluran napas, dan mencegah terjadinya relaps. Efek seluler dari kortikosteroid itu akan mempengaruhi eosinofil, mast cell, makrofag, dan dendritic cell yang akan memberikan suatu efek sitokin menurun, jumlah makrofagnya menurun, sitokinnya menurun, kemudian jumlah dendritic cell juga akan memberikan penurunan. Pada epithelial cell, dia akan menurunkan sitokin dan mediator-mediatornya. Di endothelial cell, kemudian di otot-otot saluran nafas, dan di glandula mukus akan menurunkan sekresi mukus. Bagaimana kerjasama antara laba dan kortikosteroid? Kortikosteroid akan memberikan dampak anti-inflamasi efek, kemudian laba akan memberikan dampak bronkodilasi. Ini akan memberikan dampak positif, keduanya saling menguntungkan, sehingga memudahkan terjadinya suatu kontrol suatu penyakit asma. Bagaimana efek vaskular
dari inhalasi kortikosteroid. Ada dua kerja, yaitu memiliki rapid, delayed, dan efek jangka panjang pada vaskularisasi saluran napas pada kondisi pasien dengan asma. Gambar bahwa aksi non-genomik itu memperlihatkan bahwa kejadian hiperperfusi itu kurang dari 1 menit. Kemudian aksi genomik itu terjadi setelah 1 jam. Terjadi perfusi, hiperpermeability, formasi, rapid non-mucosid, dan proses angiogenesis. Ini kita lihat efek leukotriene pada jaringan paru. Kita lihat bahwa yang satu ini normal. Kalau dia penambahan dengan leukotriene, maka kita lihat bahwa ada kontraksi di saluran nafas, inflamasi, dan ada penambahan mukusnya. Kalau kita tambahkan dengan MCTR, maka akan menghambat kontraksi dari saluran nafas. Tapi tidak sekuat kalau kita memberikan obat-obat dengan anti-leukotriene. Ini preparat dengan efek pada 5-lipoksigenase pada pathway profil yang kita bicarakan Montelukast yang mempunyai hanya 10 mg dosis yang rendah dengan pemakaian 1 kali sehari. Karena pada siang ini yang menjadi sponsor kita itu Montelukast, ya, Monarib dari produk Lexa. Bagaimana oleh terapi yang tepat dan pertimbangannya? Kita lihat bagaimana manajemen exacerbasi asma di fasilitas kesehatan primer. Kita nilai dulu apakah dia merasa asma, apakah ada faktor risiko asma terkait dengan kematiannya, bagaimana derajat exacerbasinya. Derajat exacerbasi kita bagi 3, ringan sampai sedang, berat, dan yang mengancam jiwa. Kapan dikatakan ringan sedang? Apabila dalam bicara dalam kata, duduk lebih nyaman, tidak agitasi, RR-nya meningkat, tampak otot bantu napas, nadi antara 100 sampai 120 kali per menit, saturasi oksigen antara 90 sampai 90%, harus puncak ekspirasi 50% dan nilai prediksi. Kapan dikatakan dia berat? Apabila bicara dalam kata, duduk membungkuk, terjadi agitasi, RR-nya lebih dari 30 kali per menit, memakai otot-otot bantu nafas, ya, nadinya lebih dari 120 kali per menit, saturasi oksigen kurang dari 90%, harus puncak aspirasi kurang dari 50% dari nilai prediksi. Kapan dikatakan dia mengancam jiwa? Apabila dia sudah ngantuk, bingung, dan terjadi selencas. Kalau dia ringan sedang, maka kita mulai terapi. Kontrol oksigen, target saturasi oksigen itu lebih dari 93 sampai 90%. Berikan SABA 4 sampai 10 sampel dengan dosis, ya, dengan dosis inhalasi tanpa spacer, 2 bulan setiap 20 menit selama 1 jam. Ya, ini kebetulan ini adalah sponsor kita, ya, Suprasma berbentuk MDI. Inhalasi kortikosteroid dosis tinggi 3 kali dalam 1 jam. Kalau perlu kita berikan prednisolon 1 mg per kilogram berat badan, maksimum 50 mg. Kemudian kita evaluasi. Kalau dia memburuk, maka kita rujuk ke fasilitas kegawatan sambil menunggu memberikan obat-obat inhalasi SABA dan ipratropium, O2, kortikosteroid sistemik. Kalau dia yang dari pertama masuk dengan berat, maka kita langsung masuk ke gawat darurat, begitu juga yang mengancam jiwa. Kemudian kita terapi lanjut. Kalau memang ada perbaikan, kita nilai
Setelah 1 jam kita nilai membaik, maka ringan sedang ini dipulangkan. Bagaimana kita memulangkan penderita? Apabila gejalanya sudah membaik, tidak perlu lagi sabar, API-nya membaik dan lebih dari 60 sampai 80% dari prediksi, saturasi oksigen lebih dari 94%. Kemudian pada saat pulang ditekankan bahwa dilanjutkan pelaganya bila dibutuhkan, pengontrol mulai kita naikkan, cek bagaimana teknik inhalasinya dan kepatuhannya, prednisolon dilanjut 5-7 hari, kemudian di follow up 2-7 hari. Apa yang di follow up? Pelaganya kita turunkan hingga bila perlu saja, kemudian lanjutkan dosis tinggi untuk jangka pendek 1-2 minggu atau jangka panjang 3 bulan tergantung dari riwayat exacerbasinya. Lihat faktor risikonya, cek dan perbaiki faktor risiko exacerbasi yang dapat dimodifikasi, termasuk bagaimana dia menggunakan inhalasi dan kepatuhannya. Action plan-nya apakah dia pahami, apakah penggunaannya sesuai, apakah perlu dimodifikasi. Bagaimana manajemen exacerbasi asma di unit gawat darurat? Kita nilai dulu awal ABC-nya, kemudian apakah ada gejala berat. Kalau tidak, maka kita masukkan di triase. Kalau berat, maka langsung masuk di ICU, mulai dengan sabah dan O2, dan persiapan pasien untuk intubasi kalau memang terjadi suatu tanda-tanda gagal nafas. Kalau tidak, ya, kemudian kita nilai ringan, sedang, dan berat seperti yang tadi. Kemudian kita lakukan pengobatan. Kalau ringan sedang, ya, diberikan O2, pengobatan saturasi 93-95, kemudian diberikan beta-2 agonis kerja singkat, pertimbangkan ipratropium bromid, inhalasi kortikosteroid dosis tinggi atau kortikosteroid oral. Begitu juga yang berat, kita berikan O2, tetap kita pertahankan saturasi 93-95%, diberikan agonis beta-2 kerja singkat, ipratropium bromid, inhalasi kortikosteroid dosis tinggi atau kortikosteroid intravena atau oral. Pertimbangkan pemakaian magnesium intravena. Kalau tetap berat, maka kita harus masuk dalam ICU untuk tata laksana dengan menggunakan intubasi. Kalau terjadi perbaikan, kita nilai klinisnya sambil mengukur fungsi paru pada semua pasien 1 jam setelah terapi awal. Apabila TEP1 atau AP 60-80% prediksi terbaik dan perbaikan gejala berdasarkan pertimbangan untuk anak pulang. Kalau yang berat, TEP1-nya atau AP-nya kurang dari 60% prediksi terbaik dan tidak ada respon klinis, maka dilanjutkan terapi sebagai evaluasi yang lebih sering. Ini penilaian. Ya, kalau kita konfirmasi diagnosis, kemudian kita lihat faktor risiko yang dimodifikasi, termasuk fungsi parunya, kemudian kita lihat komorbiditasnya, teknik menggunakan inhaler dan kepatuhannya, dan preferensi bagian dan tujuannya. Kita lihat misalkan dia pada tahap 2, tidak 2 kali sebulan, namun tidak setiap hari, maka kita menggunakan tahap 2, itu menggunakan kortikosteroid inhalasi dosis rendah setiap hari, atau kita menggunakan gabungan antara ICS propanol dosis rendah seperlunya, atau kita bisa tambah dengan antagonis reseptor leukotriene atau ICS dosis rendah pada saat kita memakai short acting beta-2 agonis. Misalkan kalau dia di tahap 3 itu gejala hampir setiap hari atau terbang dengan cerahan asma lebih dari 1 kali per minggu, maka kita menggunakan ICS tambah laba dosis rendah, atau kita menggunakan ICS dosis sedang atau ICS dosis rendah tambah leukotriene reseptor.
Kemudian kalau tahap 4 itu diberikan ICS tambah laba, kemudian bisa diberikan dosis ICS tinggi ditambahkan tiotropium bromid. Kalau dia di tahap 5 ya, diberikan ICS laba dosis tinggi tergantung fenotype, terapi tambahan misalkan kita berikan tiotropium atau anti-IgE, anti-interleukin 5, anti-interleukin 4 reseptor. Bisa diberikan oral kortikosteroid dosis rendah, karena kita ketahui bahwa kortikosteroid dosis sistemik ini mempunyai efek samping. Bagaimana efikasi inhalasi kortikosteroid dengan leukotriene reseptor antagonis? Dari suatu penelitian bahwa yang dilakukan oleh Edmond dengan total subjek 4.403 orang dengan gejala exacerbasi asma DGD untuk membandingkan inhalasi kortikosteroid dengan placebo. Pemberian inhalasi kortikosteroid menurunkan angka perawatan di rumah sakit. Lihat grafiknya, terlihat bahwa dengan menggunakan inhalasi steroid pada saat akut, asma akan menurunkan angka perawatan rumah sakit dibanding dengan placebo. Begitu juga pemakaian budesonide dalam rumah sakit. Itu ada penelitian bahwa ada 98 subjek dengan gejala asma berat diberikan tambahan terapi inhalasi budesonide dibandingkan dengan tanpa budesonide, maka pemberian terapi inhalasi budesonide mempercepat waktu recovery 2 kali lebih cepat dan mempersingkat waktu di rumah sakit selama 2 hari lebih cepat. Ini dia punya penelitiannya. Dia menggunakan prolcaterol dengan inhalasi budesonide ditambah dengan prolcaterol. Ternyata bahwa terapi dengan penambahan inhalasi suspensi budesonide pada kasus asma berat mempercepat waktu recovery. Ini bagaimana guideline rekomendasi nebulizer pada terapi asma pada pandemi COVID. Jadi PDP itu mengatakan bahwa beberapa penelitian bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan nebulizer dapat meningkatkan risiko transmisi virus karena aerosol yang timbul dari penggunaan nebulizer berasal dari cairan obat yang digunakan dalam chamber nebulizer. Begitu juga dengan BTS tetap menggunakan nebulizer, NICE maupun dalam ATS. Jadi semua merekomendasikan bahwa tetap kita menggunakan inhalasi pada pasien-pasien yang mengalami serangan exacerbasi. Ini juga dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Duchard et al. Yang menggabungkan 48 studi randomized control trial yang membandingkan penggunaan tunggal ICS dengan ICS tambah laba dengan jumlah total partisipan sebanyak 15.155 ya, dengan hasil bahwa keunggulan penggunaan ICS laba dibanding dengan ICS tunggal dalam menurunkan exacerbasi risiko itu membutuhkan steroid oral. Ini perbandingan ICS laba, ya, kita dari penelitian ini, ya, dari Dah et al. Yang membandingkan penggunaan tunggal salmeterol fluticasone dengan budesonide formoterol dengan total partisipasi sebesar 1.315 orang dengan diagnosis asma menunjukkan bahwa keunggulan menggunakan salmeterol fluticasone lebih superior jika dibandingkan dengan budesonide formoterol dalam menurunkan risiko exacerbasi sedang berat. Ya, kita lihat di sini, ya, salmeterol, ya, DPI ini membandingkan salmeterol fluticasone DPI dengan MDI. Ternyata yang MDI itu akan menurunkan, ya, ini MDI memiliki keunggulan dibandingkan DPI pada semua aspek seperti perubahan terapi, ya, tingkat peningkatan dosis ICS, perubahan ICS laba, dan pergantian alat inhalasi. Ya, jadi kita lihat di sini semua lebih rendah menggunakan
MDI dibanding dengan DPI. Ini suatu penelitian juga lihat dengan menggunakan ACT score ya, bahwa dengan DPI sebelum dan sesudahnya ini tidak terjadi signifikan, tidak terjadi kesignifikan. Kemudian kalau kita menggunakan MDI maka dia akan jadi signifikan dengan nilai di bawah 0,05. Jadi perbaikan nilai ACT score lebih unggul pada pengguna MDI dan menghasilkan perbedaan bermakna dibandingkan DPI pada semua kasus dan usia. Ini penggunaan Montelukast pada asma dengan menggunakan asma control test dan asma quality life questionnaire. Ini lihat sebuah penelitian bahwa dengan menggunakan Montelukast 10 mg dengan jumlah total pasien sebesar 1.615 orang dengan umur di atas 18 tahun dengan diagnosis asma menunjukkan bahwa perbaikan gejala pada penggunaan Montelukast pada seluruh pasien penilaian berdasarkan atas ACT dan asma quality life questionnaire. Ini dilihat ya, ini baseline-nya yang menggunakan ICS, ini menggunakan ICS tambah laba. Ternyata memang kita lihat bahwa asma yang sekali terkontrol itu lebih nyaman, lebih banyak dibanding dengan menggunakan tunggal ya. Jadi terjadi bagaimana kondisi dibandingkan dengan sebelum pengguna Montelukast 10 mg dan ICS laba selama 12 bulan. Konsepnya bahwa pengobatan asma saat ini fokus pada inflamasi sebagai salah satu penyebab terjadinya asma. Inhalasi kortikosteroid dapat digunakan pada saat serangan akut maupun sebagai pengontrol asma. Kombinasi ICS laba lebih unggul dalam menurunkan risiko eksaserbasi bila dibandingkan dengan ICS tunggal. Kombinasi salmeterol fluticasone lebih unggul dalam menurunkan angka eksaserbasi sedang berat jika dibandingkan dengan formoterol budesonide. Kombinasi salmeterol fluticasone dengan device MDI jauh lebih unggul dibanding dengan DPI. Montelukast menunjukkan penurunan signifikan pada gejala asma sehingga dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk mengontrol asma. Terima kasih. Pada saat ini saya juga berterima kasih kepada sponsor kita pada siang hari ini, Dexa Medica, yang telah memberikan kita kesempatan untuk membawakan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Tabri atas presentasi dan pemaparan yang sangat jelas ya. Dr. Tabri telah memaparkan bagaimana konsep tata laksana asma ya, di mana inflamasi merupakan faktor yang sangat berperan ya. Jadi pendekatan terapi kita terutama ditujukan pada bagaimana mengontrol inflamasi yang terjadi pada asma bronkial ya. Juga sudah dipaparkan bagaimana tata laksana pendekatan asma ya, pada layanan primer ya, pada UGD ya, beberapa pendekatan terapi yang bisa kita lakukan ya. Di sini peranan kortikosteroid ya, karena beberapa penelitian telah memberikan hasil bahwa kortikosteroid itu akan mengurangi lama perawatan, memperbaiki dan mempercepat waktu recovery pasien-pasien asma, dan mengurangi eksaserbasi sedang sampai berat ya. Begitu juga dengan obat-obat anti leukotrin ya. Dalam hal ini PT Dexa Medica menawarkan Monarin ya, yang berisi Montelukast 10 mg yang dapat kita berikan sebagai add-on terapi pada kasus-kasus dengan difficult to treat asma. Sebagai sponsor pada siang hari ini, PT Dexa Medica menyediakan beberapa regimen ya, regimen yang dapat digunakan dalam hal tata laksana pasien-pasien asma bronkial ya, mulai dari sediaan inhalasi ya, jika ada bentuk suprasma ya, ada inhalasi kortikosteroid ya, yang dalam bentuk bodesma ya, budesonide, ada respifen ya, yang antara lain terdiri dari kombinasi beta-agonis dan anticholinergic. Kesemuanya kita bisa pakai dalam hal tata laksana pasien-pasien asma, apakah
laksana akut manajemen atau mungkin kronik atau pasien-pasien pada stabil asma. Oleh karena plenary lecture ini adalah suatu plenary lecture, maka tidak tersedia sesi tanya jawab. Kalaupun ada partisipan yang akan bertanya mungkin bisa melalui panitia dan akan diteruskan oleh pemateri kita tadi. Demikian, terima kasih yang kami sampaikan buat Dr. Nur Ahmad Tabi atas pemaparannya, serta pihak sponsor PT Dexa Medica yang telah ikut partisipasi sehingga dapat pelaksana plenary lecture kedua ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baiklah sejawat sekalian, selanjutnya kita akan melangkah ke simposium kedua pada hari ini yang disponsori oleh PT Sanofi dengan tema Preventing Mortality Event from VTE in Hospital. Simposium ini akan dipandu oleh Dr. Rahmawati Minhajat, PhD, spesialis penyakit dalam konsultan hemato-onkologi medik. Kepada Dr. Rahmawati Minhajat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat para guru besar, senior, teman sejawat, adik-adik dimanapun saat ini berada. Pada sesi ini kita akan membicarakan topik tentang preventing mortality event from venous thromboembolism in hospital. Kita ketahui bahwa kejadian VTE pada pasien-pasien yang sementara dirawat itu seringnya kita dapatkan, dan ini merupakan kondisi yang cukup mengancam jiwa. Ya, nah, pada sesi ini ya kita akan membicarakan tentang bagaimana mencegah kejadian kematian akibat VTE pada pasien-pasien baik yang mempunyai risiko sebelum masuk rumah sakit mempunyai risiko VTE maupun pasien-pasien yang sebelumnya memang tidak mempunyai risiko terjadinya VTE. Saya persilakan pertama pada pembicara yang pertama yaitu Dr. Tuti Hardianti, SPPD konsultan hematologi onkologi medik, akan membawakan materi topik yaitu patient and individual approach in cancer hospitalized patient. Silakan dok, waktu 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator Dr. Rahmawati Minhajat dan terima kasih pula pada panitia PKB yang ke-11 ini, dan tentunya tak lupa saya mengucapkan pada PT Sanofi fasilitasi simposium kedua di hari pertama webinar ini. Terima kasih, saya dapat tugas untuk membawakan judul tentang bagaimana menilai resiko VTE dan pendekatan secara individual terkhusus pada pasien dengan keganasan. VTE adalah suatu kejadian di mana terjadinya gus pada vena dalam. VTE dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik resiko rendah, resiko menengah, maupun yang beresiko tinggi. Kanker sendiri beserta dengan multimodalitas terapi seperti kemoterapi, hormonal terapi, target terapi, maupun pembedahan sendiri mempunyai resiko sedang sampai resiko tinggi untuk terjadinya VTE.
Di samping itu juga berbagai faktor juga untuk mempermudah terjadinya VTA seperti bed rest yang lebih 3 hari, kegemukan, kehamilan, dan sebagainya. Thromboembolism atau VTA merupakan penyebab kedua kematian pada penderita kanker akibat dari progresivitas kanker. Di samping itu pula, thromboembolism atau VTA menyebabkan kemudahan kematian 3 kali lebih sering pada penderita keganasan di samping faktor-faktor keganasannya sendiri akibat pendarahan maupun penyebab yang lain. Dari tahun ke tahun, penelitian yang telah dilakukan, kejadian VTA semakin meningkat. Di samping itu pula, VTA disebabkan juga dari letak keganasannya sendiri. Di slide ini, yang telah dilakukan oleh Mulder. Keganasan pankreas merupakan penyebab terbesar berkontribusi untuk menyebabkan efek samping berupa VTA. Setelah itu kanker lever, biliar, ovarium, lambung atau gaster, paru-paru, dan seterusnya. Sehingga pada penderita kanker bukan hanya kita berfokus, tapi harusnya seyogyanya pada penderita keganasan dari awal kita harus menilai resiko terjadinya VTA. Banyak alat yang dipakai untuk memprediksi berat ringannya faktor tersebut untuk terjadi VTA. Salah satu pada pasien dengan Corona Score. Corona Score merupakan suatu alat untuk memprediksi ringan, sedang, atau berat penderita keganasan itu berisiko untuk terjadinya. Corona Score dinilai letak dari keganasannya sendiri. Seperti slide yang sebelumnya, keganasan pankreas, ganasan merupakan high risk untuk terjadinya VTA. Setelah itu, limfoma, keganasan patologi, urogenital juga mempunyai resiko tinggi untuk terjadi trombosi. Di beberapa negara, Corona Score ini dimodifikasi seperti pada modification, di samping poin-poin yang dinilai pada Corona Score ditambahkan juga dilihat D-dimer, P-selektin, protokol juga. Di samping poin-poin Corona Score ditambah apa kemoterapi didapatkan pada tersebut. Kita tahu di sebelumnya bahwa kemoterapi juga mempunyai kontribusi tadinya di Rubisin, cisplatin base mempunyai 18 kali lipat terjadi VTA daripada jenis kemoterapi yang lain. Slide ini, Oncovax Score, Vienna Cat Score. Nah, ini adalah modifikasi-modifikasi yang merupakan alat yang dipakai untuk menilai prediksi pasien kita apakah mempunyai atau high risk. Berdasarkan Corona Score juga pada penelitian yang dilakukan ini bahwa mempunyai nilai lebih dari 2 merupakan high risk. 8,9% lebih tinggi terdapat VTA, kejadian VTA daripada yang risk. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Mulder dan kawan-kawan yang membedakan antara kanker paru dengan yang non-kanker paru. Di sini ada yang moderate, itu didapatkan yang non paru 3,2 kali lebih
sering terjadinya VTE. Yang lung cancer 1,1 lebih sering untuk mendapat komplikasi venotromboembolism. Samping itu juga telah banyak alat-alat yang dipakai untuk memprediksi terjadinya spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu. Misalnya multiple myeloma. Pada pasien multiple myeloma, hendaknya kita memakai impended score atau safe score. Kenapa demikian? Karena skor-skor ini juga menitik beratkan kita tahu bahwa multiple myeloma itu salah satu first line terapinya adalah dexamethasone, first line-nya juga ada lenalidomide atau thalidomide, begitu juga seperti doxorubicin. Nah, pada impended score ini hal tersebut juga ikut dinilai karena kita tahu bahwa dexamethasone, doxorubicin, lenalidomide merupakan obat-obat yang memacu terjadinya sehingga pada impended score ini di situ ada kalau high dose dexamethasone nilainya poinnya sudah 4. Kalau ditambah dengan kombinasi doxorubicin nilainya 3 ya. Safe score juga ya, safe score juga di sini di samping poin-poin seperti yang lain, umurnya, apakah dia operasi tidak, dia juga menilai dosis dexamethasone maupun dosis jenis kemoterapi. Pada kanker payudara, Yogyakarta kita pakai Compass Cancer Associated karena di sini ada poin tertentu yang tidak ada didapatkan pada skor yang lain, misalnya pemberian antihormonal, apa ada tidaknya pemakaian hormonal reseptor positif apa enggak ya, antrasiklik dan sebagainya. Pada penderita limfoma juga ada model atau alat yang dipakai untuk menilai VTE ya, yaitu prediktif model untuk tromboemboli pada pasien limfoma, karena di sini ada kekhususan juga seperti ada ekstranodal apa tidak, di mediastinum ada pembesaran kelenjar apa tidak ya, sehingga memang sudah sangat seyogyanya pada penderita keganasan sejak awal kita harus memprediksi kemungkinan terjadinya VTE dengan segala macam alat yang bisa kita gunakan sesuai dengan penyakit kita. Di samping itu, selain kita melihat atau menilai risiko untuk terjadinya VTE, jangan lupa kita juga harus menilai kemungkinan terjadinya risiko pendarahan. Karena kita harus sebelum mulai memberikan antikoagulan, kita harus melihat antara manfaat dan risiko. Ya, jadinya apabila ada kontraindikasi terjadinya atau pemberian antikoagulan, maka kita tidak akan memberikan antikoagulan tentunya, tapi dengan cara yang lain. Ini adalah salah satu alat prediksi apakah dia mempunyai risiko pendarahan apa tidak. Tidak hanya dengan VTE bled, ini bisa juga dengan improve score. Cuman kalau kita bandingkan dengan VTE bled dan improve score bleeding, maka ini lebih sampel daripada bleeding ya. Jadinya kita bisa pakai apa saja yang sesuai dengan pasien. Nah, pemberian antikoagulan atau terapi tromboprophylaxis ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengobati, memberikan terapi dengan tujuan juga menekan rekurensi atau kekambuhan VTE. Yang kedua adalah mencegah primary thromboprophylaxis. Artinya pasien ini memang belum terjadi VTE, tapi karena high risk atau moderate, kita sudah memberikan primary thromboprophylaxis supaya tidak terjadi VTE. Beberapa penelitian yang membuktikan bahwa dengan pemberian primary thromboprophylaxis ternyata kejadian VTE maupun mortalitas itu sangat ditekan, seperti Kasinistad melihat bagaimana
efektivitas pemberian rivaroxaban dibandingkan dengan placebo sebagai primary thromboprophylaxis. Sedangkan effort study melihat efikasi apixaban dibandingkan dengan placebo dalam hal primary thromboprophylaxis. Itu juga ini systematic review meta-analisis yang cukup besar sampelnya juga membuktikan bahwa pemberian primary thromboprophylaxis menggunakan NOAH atau new oral antikoagulan maupun dengan low molekuler bila dibandingkan dengan placebo ternyata mempunyai efektivitas menekan terjadinya VTE yang ini beberapa penelitian, baik yang menggunakan new oral antikoagulan maupun dengan low molekuler antikoagulan bila dibandingkan dengan placebo untuk menekan terjadinya VTE dengan menggunakan sampelnya menggunakan Corana score yang lebih atau sama dengan 2. Di sini bisa dilihat baik Cassini study, effort study yang melihat efikasi rivaroxaban dan apixaban ternyata memang mampu menekan terjadinya VTE pada cancer yang high risk. Bagaimana dengan yang low molekular heparin ya? Ada yang pakai deltaparin, enoxaparin, pemiparin dan sebagainya yang dibandingkan dengan placebo. Ternyata juga baik dengan menggunakan NOAH maupun low molekuler sebagai primary prophylaxis efektif untuk menekan terjadinya VTE. Namun tetap kita selama memberikan antikoagulan jangan lupa efek sampingnya yaitu melihat ada tidak pendarahan. Di sini juga pada populasi yang mendapatkan NOAH maupun low molekuler memang kejadian pendarahannya lebih sering namun secara statistik tidak bermakna dan pendarahannya merupakan pendarahan. Bagaimana dengan guideline yang ada? Baik American Society Hematology atau ASA maupun Society of Clinical Oncology atau ASCO di sini menyarankan atau merekomendasikan bahwa pasien dengan cancer dan Corana score-nya lebih atau dengan 2 yang merupakan high atau moderate risk terjadinya trombosis maka disarankan untuk diberikan profilaksis baik dengan NOAH atau DOAH ataupun low molekuler heparin sesuai tentunya dengan pasien yang kita hadapi ya jadinya individual approach. Sebagai catatan khusus untuk penyakit limfoma maligna ya limfoma maligna baik ASH maupun ASCO walaupun dia termasuk low risk apalagi kalau dia mendapatkan memang sudah terapi lenalidomid atau dexamethasone maka pasien tersebut walaupun low risk sudah diberikan primary thromboprophylaxis apakah pakai aspirin atau Vitka antagonis. Ternyata sama NCCN juga ya, NCCN juga di sini sama untuk yang non multiple myeloma maka yang diberikan primary prophylaxis adalah yang moderate maupun yang high. Sedangkan khusus untuk multiple myeloma walaupun low risk sudah harus di antitrombolitik anti agregasi yaitu aspirin. Ini adalah beberapa yang bisa dipakai sebagai prophylaxis yang NCCN sarankan. Yang kedua, seperti tadi saya katakan, yang bertujuan untuk memberikan terapi dan sekaligus untuk mencegah rekarensi terjadinya VTE. Beberapa penelitian, Fucosi VTE Cancer, Selective D, maupun penelitian yang lain, ini adalah melihat bagaimana efikasi masing-masing antikoagulan diberikan sebagai terapi. Clot study ya, case study juga ini membandingkan efikasi antara low molekuler dengan warfarin. Ternyata low molekuler heparin lebih
bermakna dalam pengobatan maupun mencegah kekambuhan dari VTA apabila dibandingkan dengan vita antagonis. Ini perbandingan antar atau NOAH dengan low molecular heparin yang dipakai dalam menerapi atau mencegah terjadinya VTA. Di sini bisa dilihat bahwa ternyata NOAH atau DOA lebih efektif untuk menekan terjadinya kekambuhan VTA pada pasien dengan keganasan yang berisiko tinggi. Namun tetap selalu harus dilihat bagaimana dengan perdarahannya. Ya, perdarahannya di sini NOAH ternyata lebih aman efek samping perdarahannya daripada low molecular heparin. Selective dose study adalah suatu desa atau studi yang melihat efikasi rivaroxaban bila dibandingkan dengan deltaparin dalam menekan terjadinya rekurensi atau kekambuhan VTA pada penderita keganasan. Di sini ternyata rivaroxaban lebih efektif untuk menekan kekambuhan VTA pada penderita kanker. Namun kalau dilihat overall survival antara deltaparin dengan rivaroxaban tidak berbeda jauh. Ini guideline ASCO, ASA maupun CES pemberian anticoagulan NOAH ataukah vita antagonis maupun low molecular heparin pada penderita dengan VTA atau penekanan rekarensi VTA. Semuanya bahwa baik pemberian jangka pendek maupun jangka panjang, ketiga guideline ini menyarankan bahwa pada penderita dengan VTA untuk menekan kekambuhan maka seyogyanya diberikan terapi jangka panjang sesuai dengan penyakitnya. Bahkan ada yang selama penyakitnya ada seperti multiple myeloma. Ini adalah NCCN, obat-obat baik yang digunakan secara monoterapi maupun yang digunakan sebagai kombinasi untuk menekan rekarensi maupun terapeutik VTA. Teman sejawat yang saya cintai, sebelum saya mengakhiri presentasi saya sebagai penutup adalah bahwa insiden cancer associated thrombosis adalah meningkatkan morbiditas dan mortalitas, dan pasien yang menderita kanker merupakan resiko untuk terjadinya trombosis. Tromboprofilaksis ternyata efektif untuk menekan terjadinya VTA atau cancer associated thrombocytosis. Pengobatan CAT atau cancer associated thrombocytosis baik memakai DOA atau heparin adalah sangat diharapkan. Namun jangan lupa kita juga harus melihat resiko pendarahan pada pasien yang kita berikan dengan anti. Prevensi atau pencegahan trombosis dengan menggunakan guideline yang ada dan tetap mempertimbangkan antara manfaat dan risikonya sangat dibutuhkan pada penderita kanker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya dan saya kembalikan moderator. Ya. Terima kasih Dr. Tuti Hardianti atas presentasinya yang sangat jelas. Untuk para senior, teman-teman yang hadir dan akan ingin bertanya, bisa dituliskan di chat room. Nanti panitia akan menjawab, mencatat dan akan dijawab pada sesi diskusi sebentar. Oke, sebelum kita masuk pembicara kedua adalah Dr. Imas Bayu, SPPD Konsultan Hematologi Onkologi Medik, yang akan membawakan topik tentang risk of VTA benefit of prophylaxis.
Mas untuk sekitar 4 menit tadi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para guru besar, sejawat senior, sejawat sekalian yang pada siang hari ini jumlahnya masih ada lebih 500 orang yang masih bertahan, 400 orang yang masih bertahan sampai siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih masih bergabung bersama kami di PKB PAPI Cabang Makassar yang bekerjasama dengan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Ustaz Hasanuddin. Pada siang hari ini saya diberi tugas oleh